5, yuk sama-sama yuk gitu. Oke. Berarti selain yang Dep Store, yang Yongki House atau Yongki apa gitu, Yongki khusus sendiri ada berapa? Saya dulu ada 30, sekarang paling tinggal 12-an deh. Dan itu ada sepatu, tas, aksesoris, ada jual kaos kaki, ada jual scarf atau buat kayak apa gitu-gitu, kita lengkapi gitu loh. Dan itu unisex? Oh iya, kita unisex, ada cewek cowok, kaos kaki juga cewek cowok gitu. Tapi sekarang saya mulai mempelajari kalau di Dexter memang agak menguap ya, dalam arti sekarang kan Dexter makin lama dalam keadaan naik terus, price-nya nggak mau turun. Ya. Sekarang kita lagi mencoba, sekarang online ini lagi lebih baik, walaupun dibandingin sebelumnya nggak begitu 5%, sekarang mungkin udah bisa 20%, itu bisa membantu gitu. Terus sekarang juga banyak orang-orang yang di milenial atau Instagram apa, mereka udah mulai jual-jualan, jadi saya pikir coba pakai itu lebih irit, orangnya masih bisa kepake, tapi nyewa mallnya lebih murah di kantor sendiri gitu. Kalau kita bersama dengan mall bagaimana, karena ini kedepannya kita harus melihat ke depannya, nggak jangan sekarang makan besok siapin, besok kita mesti 5 tahun lagi ngapain nih. Berarti jatuhnya online itu direct selling atau ada agent? Saya ada yang pakai agent, ada sekarang kayak saya tawarkan reseller. Kemarin kan saya udah kasih you juga tuh. Kalau kamu mau jadi reseller saya, kalau belanja 5 saya kasih diskon 10%, tapi kalau kamu belanja dari 10 piece kamu dapat 15% dalam waktu sebulan. Nanti kalau mereka punya sesuatu yang lebih, kita mulai menjadikan mereka jadi reseller saya, yang kan banyak Covid ini kan banyak boleh bilang nganggur atau banyak yang di PHK atau mereka juga nggak kerja. Nah, saya tawarin deh, kalau memang mereka ada jiwa bisnisnya, pakailah barang saya, kamu jualan, laku, kamu lapor ke saya, ya kamu lama-lama kan belajar juga bisnis, ya sama-sama lah, saling membutuhkan intinya. Ada di shop seperti Lazada dan lain-lain gitu, bukan? Lain, Lazada sendiri saya juga masuk, Lazada, Shopee, terus udah gitu Zalora saya masuk di toko ini. Tapi sekarang mereka mau jadi reseller saya. Ibu rumah tangga atau orang yang baru di PHK, saya mau dong menjualin produk yang ini, fotonya nih. Kamu jualan dari bulan 5 atau 10. Oh segini, saya kasih kamu. Besok ada lagi. Saya mau lebih banyak bisa. Oke, berarti sekarang bisa seperti itu ya. Jadi orang-orang yang dengar nih bisa nih ya. Iya bisa, nanti saya kasih nomor teleponnya, you contact, nanti dia komunikasi, cek sistemnya gimana. Saya lagi tawarin, saya sekarang memang baru try, udah 48 dalam satu hari sudah dapat orang-orang yang menjadi reseller, tapi saya mau pelajari dulu. Kamu belajar karena emosional atau kamu memang punya niat? Karena kan ikut, tapi udahnya nggak sendiri, nggak ngerti ya. Nanti pelan-pelan, ini kayaknya udah mulai ngerti, dia ada nih tekniknya. Yuk kita sama-sama gabung, yuk kita kasih anjuran begini loh. Itu sistemnya jual putus atau boleh return? Kalau mereka beli 1-2 itu kan mereka yang jual ya, mereka kalau bisa return karena size-nya kalau beda, tapi nggak mau return karena beda, tuker model lagi nggak bisa, kita mau tuker size-nya aja. Nah kalau mereka udah bisa begitu nggak apa-apa kan, kalau masalah itu kan bisa terjadi, kita bisa return kok. Dalam kan ada aturan jangka berapa lama ya kan, terus belum dipakai, terus barang ini. Jadi lama-lama yang ada punya niat dan punya kemampuan jualan itu bisa gitu loh. Jadi kita istilahnya door to door, tapi mereka juga jadi kayak multi level, tapi mereka juga dapat untung, tapi mereka juga boleh pakai. Tapi kalau bisa pakai banyak, saya tawarin teman-teman saya, saudara saya, lumayan lo dapat diskon 10, kamu bisa kantongin, atau dari sini saya bisa menjadi ini kan modalnya, kamu kebetulan lagi di PHK, modalnya kebutuhan rumah tangganya nggak cukup. Oke, kita doing. Tapi yang sedikit-sedikit nggak belajar ya, aduh saya nggak nyampe ya nanti saya coba kumpulin. Yang 1, 2, 3, 4, 5 ini cuma jualnya bisa 2. Kamu kumpul jadi satu aja grup, namanya grup ini, kamu bisa gak satu pintu, kamu dapat diskon. Kalau sendiri kan kamu nggak jalan gitu loh. Jadi lama-lama kita educate, kita sama-sama, kebersamaan ini menjadi milik kita bersama gitu loh. Oke. Untuk produk Yongki sendiri di low kelasnya dan di medium kelasnya itu range harganya berapa sih, Yang? Kita jual ada yang, kalau sekarang kan lagi acara-acara sekarang kan boleh bilang saya jual di toko-toko desa saya, ada yang jual di bawah 100, kadang-kadang 120 dapat 2, kadang-kadang ada 100 dapat 1. Mahal berarti sebenarnya nggak susah juga ngejualnya mereka ya? Iya, karena kan sekarang ini saya kan lagi bentuk, saya pikir banyak reseller pada beli di toko gitu. Saya pikir kalau di toko kan saya biarkanlah mereka yang belajar di toko, di saya mereka punya, jadi kan mungkin saya kalau bilang, aduh Pak Yongki saya bisa jual barang Pak Yongki sebulan atau ini saya bisa 200 piece dulu.
Ya udah, kamu mau desain apa? Saya desainin deh khusus buat kamu. Berapa enggak? Jadi mereka punya barang jualan mau jual mahal dikit, tapi desainnya kan tidak ada di toko. Iya. Terus mau ada ciri khas saya, let me know. Saya bikinin, ya udah gini harga jual saya segini, you jual lebih murah tapi desainnya beda. Mungkin Pak boleh nggak saya pakai nama saya sendiri? Boleh. Oh berarti dong, Yongki bisa juga bikin seperti Bisa. orderan seperti itu. Banyak, saya nggak usah sebut beberapa brand di termuka di Indonesia ada saya bikin pakai merek mereka nggak masalah. Even Zalora bikin merek shoes crime, dia tahu produknya dia berapa, terus tamu-tamunya butuhnya barang berapa, size berapa, mereka kasih info, udah saya desainin, kadang-kadang desain bersama kita buatin, jalan. Ya boleh bilang sekarang 5 besar di situ masuk gitu. Jadi Pak, tamu-tamu saya lebih banyak ke anak balerina, saya butuh segini, modal saya cuma segini, ya udah kayak gini mau nggak, mau gini mau nggak, oke apa nanti dia punya fokus gitu. Saya lebih laku di anak-anak nih, kebetulan saya guru sekolah SD, misalkan guru kan boleh dong, Boleh. gitu loh. Jadi mereka fokus kepada orang yang kebetulan sekitar saya, bikin sepatu wanita tapi lingkungannya anak-anak, ya dia susah lah gitu loh. Oh saya lebih banyak ke ibu-ibu yang cocok. Jadi saya mesti tahu kategori apa yang kamu mau, kita ikutin. Akhirnya kita jadi satu kelompok, ini loh kamu lebih cocok ini deh, cobain deh. Karena kan kita ada pengalaman, dia nggak ada, mungkin pengalaman dia hanya emosional dan starting belajar. Kita berbagi. Kalau sampai menemukan sesuatu, automatically they learn a lot gitu. Oke, setuju. Sukses banget buat Yongki nih. Nggak, sama-sama, karena sekarang kita waktunya saat ini tidak ngomong profit terlalu banyak, tapi kita berbagi. Ini merupakan amal ibadah kita, karena kalau waktunya kita bisa berbuat gini, ya ini namanya Tuhan kasih berkah lah. Allah bilang kan apa yang kamu tabur kamu raih, dan jangan takut untuk bilang, waduh ntar saya kasih kesempatan ini saya bisa nggak dapet nih. Jangan takut, Tuhan tuh udah bagi rezeki masing-masing, dan percaya kalau kita berbuat baik mungkin nggak dapat di sini, dapat di sana, tapi kita rasanya happy karena kita waktu melakukannya ikhlas, bukan melakukan gue mau begini, gue bisa begini, gue bisa bohongin begini. Yang begitu nanti lama-lama juga akan terpental, karena dunia media, internet apa itu bisa yang nggak ada bisa diada-adain, apa yang ada nggak bisa disembunyiin. Orang bisa ngomong yang enggak, nanti itu udah lebih kita lebih udah istilahnya udah ada mata Tuhan bahwa kalau mau berbuat gini bentar juga ketahuan orang. Ya percaya, zaman dulu sih nggak ada yang tahu ini, gue cuma mainnya di dalam itu. Sekarang everywhere can see. Jadi kita waktunya untuk benahi diri. Semakin kamu bersih, jalannya langkahnya kamu lebih gampang, nggak takut untuk berbuat. Setuju banget. Intinya kita yang nanam, kita yang nuai ya, kita yang gali lubang, kita yang masuk dalamnya. Betul. Dan satu hal lagi, berbuat itu sekarang waktunya jemput bola, jangan nunggu aja, aduh salahin COVID aja. COVID tidak bersalah, udah terjadi. Kita rubah pola hidup kita yang dulunya pengen ini, pengen di BD Rap, ini yang mesti saya jalan. Oh ini, lama-lama kita membentuk alam juga sekarang lebih bersih. Kamu lihat aja, karena dulu naik motor, mau ini, sekarang suasananya lihat udara juga lebih bersih dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini kembali lagi apa yang kamu bikin itu kan kita lihat itu ini sekarang lihat pagi-pagi di Jakarta dulu udah kabut kesannya, asap sekarang jauh lebih bersih, apalagi di daerah. Nah tetap kita ikutin normal. Tapi berbisa tetap, jangan gini, bisnis mati hidup ini, ya jangan begitu. Kalau kamu menularkan orang lain masih oke, kalau nularin keluarga sendiri atau kamu ditularin, sayang kan, kita kan satu perasaan, punya rasa cinta. Kalau kita melakukan itu merugikan orang lain, begitu juga kita dirugikan, kan nggak mau. Udah, kita punya aturan bahwa bagi jarak, bagi posisi, cuci tangan segala, tapi tetap dagangnya diatur. Tetap kayak gitu. Protokol tapi bisnis jalan. Jadi harus ikutin, nggak bisa bilang maunya saya. Aduh ini COVID bagaimana sih, kapan ya? Nggak ada, kapannya nggak tahu. Sekarang kamu yang mesti berubah. Cara lifestyle kita. Ya itu something lah ya, apapun gitu ya. Ada, pasti pelan-pelan bisa kok. Karena kalau kita mau sadar, 1, sebelah lagi 2, 3, lama-lama nggak usah ngomong Indonesia lah, masing-masing lingkungan kita, diri kita dulu berubah. Saya yakin. Gitu loh. Tapi sorry nih Yong, dengan COVID ini pasti grafik nurun dikit dong? Oh turun, bukan turun dikit, turun banyak. Bisa dapat, kita bisa turun 80% apa, tapi kita juga kembali lagi. Kita orang biasa kerja, suruh diem, saya nggak biasa, itu saya. Ya. Udah santai aja Yongki, bukan nggak mau santai, siapa sih nggak mau santai? Tapi saya udah biasa kerja, kayaknya kalau nggak kerja gila, ngapain kayak kemarin aja,
bantuin ini walau nggak ada duit, melakukan sesuatu gitu, nggak diem. Berarti kan bukan soal duit yang kita cari, tapi melakukan sesuatu karena kita udah biasa orang yang nggak bisa diem. Ya udah lakukan ini. Factory di Kemayoran masih jalan dengan COVID ini. Masih. Oke. Tapi kita susun ya waktunya, orangnya kita dia bisa masuk semua kan tempat terbatas. Oke, misalnya ada 20 orang kita masuk 10 atau kita gilir yang mana yang diduluin ini. Karena kan kita juga pikirin kesehatan mereka, bukan hanya bilang kalau ada apa urusan lu, nggak bisa. Ya, saya juga beliin face shield, beliin tutup masker, harus pakai. Kalau kamu di kantor saya nggak pakai, saya kena denda. Bukan saya mau apa-apa, ini kesehatan mereka kok. Cuman kan orang kita kadang-kadang, gue udah kenal ini, gue masih muda ini, gue udah begini cukup kok. No. Cukup nggak cukup, aturan jarak, pakai face shield, pakai ini, cuci tangan, itu terus dijalanin. Saya nggak mau kamu melakukan karena menurut kamu. Saya ada aturan ini buat saya, buat kesehatan bersama. Saya nggak mau nanti kamu nularin saya nularin kamu, atau ini mereka panjang loh, urusannya panjang. Masalahnya ada ngeyel juga ya. Harus, karena kalau kita ngomongin secara masyarakat saya nggak ikutan, tapi saya ngomong di orang saya harus pakai, harus begini. Kalau nggak mereka harus ada sanksi. Karena bukan apa? Karena nggak biasa dan merasa cuek aja gitu loh. No. Ini bukan masalah satu orang kena, 2 orang. Kita nggak tahu siapa ini, yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar, everything. Ini udah jadi satu aturan. Tetap harus care untuk hal gituan. Sangat, pemerintah udah care. Kita jangan bilang, aduh pemerintah gimana cari duit. Ya semua juga mikirin lah cari duit, tapi kita sendiri disiplin itu aja dulu. Mau kerja kayak apapun boleh, asal bagi jarak. Yang kan untuk model udah, untuk bisnis pengusaha udah sukses ya. Kesehatan pun juga kayaknya fine banget. Nextnya gimana ya plannya? Plannya sekarang saya berharap pasti di online saya lebih besarin lagi. Terus kedua kita mencari orang-orang anak-anak muda atau orang-orang yang punya misi yang sama. Kan banyak sekarang kan banyak yang di PHK. Saya juga tanyain yang di PHK bukan karena mereka ada yang di PHK, karena ya mungkin ya kembali lagi kita mesti koreksi diri sendiri. Apakah kemarin kamu di kantor kerja nggak bisa maksimal kayak sekarang? Nah sekarang kalau kamu bisa nggak jual bikin IT atau gerakan kebanyakan di komputer? Orang lama kan agak susah. Dan saya berapa tahun yang lalu udah bilang, ayo belajar komputer, ini zaman now. Kamu orang dulu pengalaman lebih kuat tahan banting, tapi zaman now semua lebih gampang. Kalau kamu dulu di zaman dulu tapi punya belajar IT, belajar komputer segala macam, pasti kamu lebih hebat dari anak muda. Anak muda tuh nggak tahan banting, teori aja saya bilang. Ya. Dulu apa-apa gampang. Nah kalau kita tuh nggak gampangin masalah. Sebelumnya kita semua dari jalan kaki, nyari alamat, nggak pakai Google Map, cari ke kiri ke kanan, sampai yang tadi kita nggak cari ketemu yang lain. Sekarang kalau itu Google Map nggak nyampe. Komunikasi gampang sekali. Nah saking gampangnya kadang-kadang mati lampu, listrik mati, udah nggak tahu ngapain tuh. Kita masih langsung jalan naik apa kayak dulu. Ada sekarang pakai lampu besok deh. Begitu aja gampangnya. Kalau kita kan nggak bisa, hari ini kok jalan ke sini naik apa gitu. Nah ada plus minusnya. Nah kita kalau sekarang ini memang membutuhkan orang yang punya hati, punya niat baik, punya juga kebersamaan bahwa kerja itu bukan menghidupkan perusahaan, menghidupkan keluarga kita sendiri, menghidupin orang banyak. Nah kalau kita kerja pakai hati beda, amal ibadahnya juga. Tapi kalau cuma duitnya berapa ya, kalau kerja keras gini dapatnya berapa, beda tipis sama pengemis. Gayanya cuma minta aja apa yang gue dapat, karena gue dapat aku nggak pernah bisa apa yang saya bisa berikan ke perusahaan. Itu yang dicari orang sekarang kerja. Benar-benar. Kalau nggak kamu banyak kompetisi. Ya. Yang orang sih dengar-dengar ya, kalau bisnis sepatu atau ngejual sepatu, terus kalau dia udah broken size, kita udah repot jualnya. Benar gak sih, Yang? Oh iya. Makanya kadang-kadang kita juga ada tahu kalau kita jual segini tinggal sisa segini, tinggal untungnya. Ya udah jual broken size, jual ya sepatu itu dagang kayak asuransi. Mesti tepat gitu sasaran, nggak bisa kalau ini kan size-nya ada, haknya ada, kaki orang gede kecilnya beda. Ini saya bilang kalau kita bisa dagang lain bisa gitu loh. Karena kita dagang sepatu itu kayak asuransi. Size-nya mesti pas, di daerah ini lain lagi, haknya juga. Kaki orang kan kamu lihat nggak kayak ukuran baju SML, gede dikit dia memang ada longgar nggak masalah sepatu. Itu seluruh tubuhnya badannya di situ.
Dia Ya. nggak nyaman, bisa ke otak, bisa pusing, bisa dia kesel, bisa itu banyak sekali. Makanya sekarang sepatu merupakan yang sangat penting buat kita berbisnis itu. Makanya lakunya sepatu lebih banyak daripada baju. Sepatu yang itu lebih ke casual atau party atau gimana sih, atau formal atau gimana sih? Saya membuat sepatu itu sebenarnya banyak yang kayak ballerina atau casual, terus sport shoes, terus ada juga yang lebih simple ladies, anak muda. Tapi kalau ibu-ibu buat ke kantor kita siapin, tapi kadarnya kita beda-bedain. Oh di sini lebih banyak orang kantoran ya, saya lebih banyakin kantoran daripada ini. Oh di sini banyak mahasiswa, ya, saya mesti ini. Terus harga kira-kira, jadi kita benar-benar udah by data tahu ini kayak sini, kalau kamu jual sini impossible nggak cocok. Oh di sini kemurahan ya, orang nggak mau beli juga, gengsinya nggak ada, gitu, nggak mau. Top sellingnya di casual. Casual. Oke. Dan casual, nyaman, terus saya yakinin bahwa produk saya, produk Indonesia, UKM, waktunya kita juga untuk membantu mereka karena produk Indonesia menjadi kebanggaan buat kita sendiri. Nah, kalau bisa sampai ke mancanegara, yaitu contohnya, dulu kan batik mana-mana orang mau pakai batik. Sekarang batik udah menjadi suatu kebanggaan. Ya. Dan orang luar negeri udah bikin motif-motif batik kita dengan yang desainer terkenal di luar negeri udah mulai starting untuk menggali ini, karena Indonesia kayak sekali ya budayanya. Terus orang Indonesia tuh dalam seni juga tinggi, cukup smart, terus original. Nah, sebenarnya peluang itu ada, cuman kadang-kadang kita nggak lihat kesempatan tuh banyak yang kita bisa kasih ke teman-teman kita yang punya keahlian gitu loh. Tuh. Banyak belajar dari Yongki ini. Oh enggak lah, sama-sama. Saya juga kenal kamu, Henry. Kamu juga salah satu teman saya memberikan motivasi zaman dulu. Teman-teman semua masyarakat punya kesempatan kok untuk berbuat sesuatu. Yang penting punya niatnya baik dulu aja, terus punya niat pengen membantu. Membantu itu nggak harus dengan uang, tidak membantu dengan omongan, tapi banyak hal. Sehingga lebih gampang. Dan selalu positive thinking aja, jangan selalu pikir, saya dapat berapa ya? Kok kalau kayak gini nanti saya dirugikan nggak ya? Kalau pikir begitu ya bisa terjadi sama orang-orang. Tapi lama-lama kalian kayak gitu, one day itu udah kelihatan. Nanti akhirnya Mang Minyak nggak bakal gabung. Oh, ini orang-orang ini sih tipe-tipe yang kerjanya cuma tipu sini tipu sono, ya udah akan kesingkir. Itu grupnya nanti ada sendiri. Kalau kita mau ini ada grup sendiri itu otomatis kok. Oke, Yogi, semangat, sehat terus. Kalau ada waktu kita ketemu ya. Thank you. Anyway, cintai produk Indonesia, bantulah UKM, dan percaya Indonesia punya sesuatu yang dibanggakan. It's time for us to grow up together with our people. Oke. Ya, thank you ya. Spirit terus dan ya, sehat ya. Ya, amin. Terima kasih ya, Henry. Oke.